Soal berikutnya, bola basket dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa bola basket itu 600 gram, energi kinetik yang dihasilkan sebesar A. 20 Joule, B. 30 Joule, C. 40 Joule, D. 60 Joule, E. 70 Joule. Nah, soal ini berkaitan dengan energi kinetik. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat ya. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Kecepatan 10 meter per sekon berarti ini adalah V. Kemudian massa bola basket itu 600 gram, berarti ini adalah massa ya. Nah, massa ini harus dijadikan dulu ke dalam kilogram, sama dengan 0,6 kg ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan 1/2 dikali 0,6 dikali 10 kuadrat sama dengan 0,3 kali 100 sama dengan 30 Joule. Benda bermassa 2 kg berada di ketinggian 3 meter dari bidang acuan tertentu. Kemudian, benda itu dipindahkan sehingga memiliki ketinggian 8 meter dari acuan yang sama. Perubahan energi potensial benda adalah A. 20 Joule, B. 60 Joule, C. 100 Joule, D. 160 Joule, E. 220 Joule. Nah, soal berikutnya ini adalah tentang perubahan energi potensial ya. Nah, untuk perubahan energi potensial, rumusnya delta EP sama dengan tentu EP2 dikurang EP1 ya. Nah, ini silahkan diganti. EP rumusnya M dikali G kali H2 dikurang M kali G kali H1. Nah, data di soal 2 kg ini sebagai massa, kemudian ketinggian 3 meter ini tinggi mula-mula sebagai H1, kemudian dipindahkan sehingga memiliki ketinggian 8 meter, ini berarti H2 nya. Nah, kemudian G ketetapan itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini bisa kita rubah persamaannya menjadi M dikali G kali H2 dikurang H1 ya. Nah, tinggal masukkan angkanya. M 2 kg, kemudian G 10, H2 8, H1 3. Oke, ini 2 kali 10, 20 dikali 5 sama dengan 100 Joule. Nah, jawabannya adalah C. Kotak bermassa 2 kg mula-mula bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian, pada kotak tersebut bekerja sebuah gaya sehingga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Usaha yang dilakukan oleh gaya adalah A. 52 Joule, B. 40 Joule, C. 36 Joule, D. 32 Joule, E. 24 Joule. Nah, soal ini berkaitan dengan konsep usaha sama dengan perubahan energi ya. Karena di sini diketahui kecepatan, berarti energi yang dibahas di sini adalah energi kinetik ya. Berarti konsepnya usaha W sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK ya. Atau ini bisa kita jabarkan EK2 dikurang EK1. Nah, kemudian diganti EK itu rumusnya 1/2 mv2 kuadrat ya. Kemudian untuk EK1 1/2 m dikali v1 kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita ganti ya. 1/2 m nya kita keluarkan, kemudian tinggal di dalamnya v2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini lebih memudahkan kita nanti ya, adik. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya 1/2. Nah, M diketahui 2 kg.
kemudian V2 itu kecepatan setelahnya yaitu 6 meter per sekon, 6 kuadrat dikurang V1 mula-mulanya ada 2 ya, 2 meter per sekon 2 kuadrat. Sama dengan ini bisa kita coret, tinggal 1 kali 36 dikurang 4 sama dengan 32 Joule. Perhatikan gambar lintasan benda berikut. Ya, di sini ada gambar benda yang bergerak dengan lintasan tertentu. Ada titik A, B, dan C ya. Benda bermassa 1 kg bergerak pada lintasan dengan kecepatan 10 meter per sekon di titik A. Kecepatan benda di titik C adalah A. Akar 5 meter per sekon, B. 2 akar 5 meter per sekon, C. 2 akar 10 meter per sekon, D. 4 akar 5 meter per sekon, E. 4 akar 10 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik, kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, di mana hukum kekekalan energi mekanik itu dirumuskan dengan E M A sama dengan E M C ya, karena di sini yang diketahui datanya adalah di titik A dan di titik C. Nah, sekarang kita lihat dulu data yang diketahui di soal. 1 meter ini berarti tinggi A ya, HA. Kemudian 2 meter ini adalah tinggi C. Dan kecepatan di titik A berarti ini adalah VA ya. Nah, kita jabarkan energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, karena ini di titik A, maka kita beri simbol A sama dengan energi potensial atau EPC ditambah EKC. Nah, EP kita jabarkan lagi, M dikali G dikali HA ditambah 1/2 M VA kuadrat sama dengan M dikali G dikali HC ditambah 1/2 M VC kuadrat. Nah, karena bendanya sama, maka massa ini dapat kita abaikan ya, karena ini sama. Kemudian kita ganti nilai G sama dengan 10, 10 dikali HA 1 ditambah 1/2 dikali VA 10 kuadrat sama dengan 10 dikali HC 2 tambah 1/2 VC kuadrat. Nah, kita teruskan di sini. 10 ditambah 50 sama dengan 20 ditambah 1/2 VC kuadrat. Ini dapat 60 sama dengan 20 ditambah 1/2 VC kuadrat. Oke, 20 kita pindah ruaskan ke kiri, maka kita hasilkan 40 sama dengan 1/2 VC kuadrat. Nah, VC kuadrat sama dengan 40 dikali 2. VC kuadrat sama dengan 80 ya. Nah, untuk VC saja sama dengan akar 80 sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Nah, kita peroleh jawabannya adalah D. Seorang anak memiliki massa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nilai momentum anak tersebut adalah A. 5 kg meter sekon min 1, B. 8 kg meter sekon min 1, C. 40 kg meter sekon min 1, D. 150 kg meter sekon min 1, E. 200 kg meter sekon min 1. Nah, soal ini berkaitan dengan momentum ya. Ingat rumus momentum itu P sama dengan M dikali V, di mana M adalah massa, V adalah kecepatan. Nah, pada soal sudah diketahui nilai massa 40 kg, kemudian kecepatan 5 meter per sekon ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan massa 40 dikali V5
sama dengan 200 kg meter sekon min 1. Jawabannya E.